Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 474. Begitu Aaron selesai berbicara, dia segera bangkit dan membayar tagihannya. Kemudian, dia menyelinap ke pintu belakang spa kecantikan Heartland. Dua pria yang hanya bisa digambarkan memiliki aura cerdas sudah menunggu di dalam. Tuan Aaron, salah satu pria berjalan ke arahnya dan menyapa. Aaron mengangguk dan melirik ke dinding luar spa kecantikan Heartland. Ketika dia melihat pipa air menjorok ke bawah dinding ke tanah, dia berkata dengan tenang, ini sangat mudah untuk dibobol. Apakah Fiona dan yang lainnya sudah siap? Nona Fiona telah memasuki spa kecantikan Heartland dalam penyamarannya. Dia seharusnya menemukan targetnya sekarang. Aaron mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan tetap pada rencananya. Kalian berdua tunggu di sini dan aku akan masuk. Tetap berhubungan terus-menerus. Begitu dia selesai berbicara, Aaron melompat ke atas dan meraih pipa yang tingginya 2,5 kaki dari tanah dengan kedua tangan. Dia memanjat ke tepi jendela lantai 2 segesit monyet. Kemudian, dia dengan gesit memutar dan berbalik beberapa kali sebelum melompat ke spa kecantikan Heartland melalui jendela yang setengah terbuka di lantai 3. Begitu dia naik, Aaron melihat seorang wanita terbungkus handuk polos tergeletak di tempat tidur. Tentu saja reaksi pertama wanita itu adalah berteriak ketika dia melihat seorang pria besar melompat masuk melalui jendela, namun, refleks Aaron cepat. Dia segera melompat ke wanita itu dan menutup mulutnya dengan tangannya. Saat dia menatapnya, dia tersenyum dan berkata, jangan bersuara, atau kau akan mati. Oke. Mata wanita itu melebar ketakutan saat dia buru-buru mengangguk. Aaron tersenyum puas sebelum memberikan pukulan tiba-tiba ke leher wanita itu dengan ujung telapak tangannya. Matanya langsung terpejam saat dia pingsan di tempat tidur. Setelah menyesuaikan anggota tubuh wanita itu sehingga dia tampak tertidur, Aaron berjalan keluar dari kamar. Saat itu juga, Wendy sedang asyik mengobrol dengan seorang wanita cantik di sebuah kantor di lantai 2. Carol, bisnis sepertinya sedang booming, kata Wendy sambil melihat sekeliling kantor yang mewah itu. Carol Murphy tersenyum ketika dia berkata, suamiku selalu sibuk dengan bisnisnya, dan aku perlu menemukan sesuatu untuk dilakukan. Aku membuka spa kecantikan ini untuk bersenang-senang, tetapi tidak pernah berharap untuk mencapai popularitas seperti itu. Ratu Lebah Wendy, kau tidak pernah mengunjungiku kecuali kau membutuhkan bantuanku. Katakan padaku, apakah ada yang bisa aku bantu kali ini? Wendy tampak sedikit malu ketika dia mendengarkan Carol dengan anggun menyoroti setengah alasan mengapa dia datang mengunjunginya. Kau membuatku terdengar seperti tentara bayaran ketika kau mengatakannya seperti itu. Carol menutup mulutnya dan terkikik, bayangkan jika aku kembali ke universitas dan mengatakan bahwa Ratu Lebah Wendy adalah seorang tentara bayaran. Pelamarmu bisa menenggelamkanku hanya dengan ludah mereka. Baiklah, baiklah. Tidak perlu ada pembicaraan formal seperti itu di antara kita. Aku tahu kau sibuk dengan perusahaanmu baru-baru ini, dan tidak punya waktu untuk kunjungan yang tidak perlu. Katakan saja padaku secara langsung, Wendy tidak peduli dengan formalitas. Begitu dia melihat betapa lugasnya Carol, dan segera berkata, ya, seperti ini. Aku tahu pamanmu adalah manajer umum di Fortress Iron and Steel. Keluargaku baru-baru ini masuk ke industri real estate, dan kami membutuhkan pasokan baja yang besar. Itu sebabnya aku membutuhkan bantuanmu. Carol bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kau membutuhkan baja berkualitas baik, kami memiliki Stellar Company dan Fortress Iron and Steel di negara ini. Kedua perusahaan ini sama-sama terbuka untuk bisnis. Mengapa kau tidak menghubungi mereka melalui metode biasa? Mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbisnis, bukan? Wendy menghela napas dan berkata, kau tidak mengerti. Semua ini sangat rumit dan melibatkan persaingan dalam dunia bisnis. Kami tidak lagi memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Stellar Company. Itulah sebabnya kami beralih ke Fortress Iron and Steel. Apalagi sekarang kita sedang terburu-buru dan membutuhkan suplai yang besar. Tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan dengan Fortress Iron and Steel dalam waktu sesingkat itu. Itulah sebabnya kami berpikir untuk menanyakan apakah kau dapat berbuat sesuatu. Carol memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia mendengarkan Wendy. Meskipun dia penasaran dengan apa yang dimaksud Wendy dengan persaingan di dunia bisnis, dia tidak bertanya lagi dan hanya menjawab dengan ragu, kau tahu bahwa pamanku semakin tua sekarang.
Dia berencana untuk pensiun dan tidak memiliki banyak pengaruh lagi. Namun, ketika dia melihat ekspresi kecewa di wajah Wendy, dia berkata, "Bagaimana dengan ini? Tunggu aku sebentar, dan aku akan membantumu meneleponnya." Wendy tersenyum dan mengangguk. "Jika itu masalahnya, izinkan aku berterima kasih sebelumnya." Bab 475. Saat Carol berdiri, dia melambaikan tangan dan berkata, "Jasper khawatir, aku hanya menelepon. Terserah pamanku memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya." Saat dia menundukkan kepalanya mencari nomornya, Carol membuka pintu kantornya. Carol baru saja keluar dari kantornya ketika seseorang wanita melewatinya. Sambil menunggu panggilan dijawab, Carol melirik wanita yang melewatinya dan berjalan menuju ke kantornya. Sedikit menernyit dia berkata, "Berhenti." Wanita itu menghentikan langkahnya. "Siapa namamu? Kenapa? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya." Wanita itu berdiri membelakangi Carol. Dia tidak bergerak atau berbicara. Perasaan buruk melanda Carol saat kecurigaan muncul dalam dirinya. Dia baru saja akan maju dan menginterogasi wanita itu ketika sebuah tangan menepuk bahunya. Wajah tersenyum Aaron tampak di dekat pipi Carol. Dia menggunakan jari-jarinya untuk membelai kulit Carol yang halus dan terawat indah saat dia berbisik, "Jangan katakan apa-apa. Aku tidak berencana untuk menyakiti siapapun, oke?" Itu ketika sebuah tangan menepuk bahunya. Wajah tersenyum Aaron tampak di dekat pipi Carol. Dia menggunakan jari-jarinya untuk membelai kulit Carol yang halus dan terawat indah saat dia berbisik, "Jangan katakan apa-apa. Aku tidak berencana untuk menyakiti siapapun, oke?" Jantung Carol berdegup kencang saat dia merasa diliputi rasa takut. Namun, dia berhasil mempertahankan sedikit ketenangan dan kekuatannya, berkata dengan gemetar, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Apakah ini perampokan?" Aaron terkekeh dan berkata, "Ini adalah penculikan. Tapi jangan khawatir, kami tidak menculikmu." Kemudian, Aaron melingkarkan lengannya di leher Carol dan berjalan kembali ke kantor bersamanya. Rak antara keduanya sangat dekat. Namun, tubuh Carol sekaku tongkat. Dia pada dasarnya setengah diseret ke kantor. Wendy, yang telah menunggu kabar terbaru dari Carol, berdiri secara naluriah ketika dia melihat Carol dipaksa kembali ke kantor. Dia bertanya dengan suara tegas, "Kau?" Wanita yang dihentikan Carol sebelumnya menempatkan belati di tenggorokan Wendy. Wajahnya yang tampak biasa tanpa ekspresi saat dia berkata, "Jangan katakan sepatah kata pun atau aku akan membunuhmu." Wendy menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia menatap dingin pada wanita itu dan pada Aaron, yang menyandera Carol. "Kau sangat cantik." Mata Aaron berbinar saat dia menatap Wendy. "Kau adalah wanita tercantik yang pernah kulihat." Wendy mengepalkan tangannya dan tetap diam. Dia hanya menatap dingin pada Aaron. Dia mengerti bahwa dia adalah satu-satunya wanita lemah yang tidak memiliki peluang melawan dua preman dengan senjata. Mustahil untuk melawan mereka, dan hal terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah tetap tenang. Dia tidak bisa kehilangan ketenangannya. "Kau sangat pintar untuk tidak berteriak dan membuat keributan. Aku bukan orang yang sabar, kau tahu, kau mungkin cantik, tapi itu memalukan karena seseorang sudah memperhatikanmu." Aaron menggelengkan kepalanya dengan menyesal saat dia berbicara. Kemudian, dia menggunakan pukulan karate untuk membuat Wendy pingsan. Wendy goyah dan hampir jatuh ke tanah. Wanita itu bergegas maju dan meraihnya. "Ayo pergi," Aaron berkata dengan suara rendah dan baru saja akan membuat Carol pingsan ketika dia mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Ekspresi wajah Aaron sedikit berubah. Ketika suara itu menuruni tangga dan masuk ke telinga Julian, itu sudah menjadi jeritan samar. Namun, itu cukup membuat Julian terlonjak seperti tersengat listrik. Dengan mata berkobar, Julian tampak berubah menjadi naga manusia saat dia meluncur langsung ke spa kecantikan Heartland. Bab 476. Tak seorang pun di spa kecantikan bisa menghentikan Julian. Dalam beberapa saat, Julian sudah berlari ke lantai 2 tempat. Teriakan itu terdengar, mengabaikan keterkejutan dan kemarahan di wajah para pelanggan dan karyawan wanita saat melihatnya. Julian menerobos pintu kantor yang setengah tertutup. Ketika Julian membuka pintu dan melihat seorang wanita asing di lantai, dia segera berlari menuju jendela yang terbuka. Melihat ke bawah dari jendela, Julian melihat seorang wanita masuk ke dalam mobil. Dia memegang Wendy dalam pelukannya. Aaron, yang duduk di kursi penumpang, menatap mata Julian melalui jendela. Sambil tersenyum,
Aaron membuat pistol jari dan mengarahkannya ke Julian sebelum berpura-pura menembaknya. Dia sengaja provokatif. Detik berikutnya, mesin mobil menyala dan melaju keluar dari gang aura Julian seperti ombak yang menerjang bebatuan. Sambil memegang tepi jendela, dia melompat keluar dari jendela lantai 2. Julian tampaknya tidak peduli bahwa jendela itu 7 meter di atas tanah saat dia mendarat dengan bunyi gedebuk. Namun, mobil sudah bergegas keluar dari gang dan sepertinya melarikan diri. Julian baru saja akan mengejar mereka ketika dua pria sinis mengepungnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai menyerang Julian. Julian yakin dia bisa mengalahkan keduanya, tetapi itu akan menghabiskan sebagian waktunya yang berharga. Dengan amarah yang mengobarkannya, Julian meraung seperti naga yang marah dan melampiaskan semua amarahnya pada kedua pria itu. Kedua pria ini sengaja ditempatkan di sana untuk unda Julian, bertindak sebagai perisai manusia. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri secara mental untuk ini, keduanya masih merasa seolah-olah mereka adalah perahu yang terdampar di tengah gelombang yang bergejolak. Mereka hancur berkeping-keping saat mereka menghadapi serangan cepat Julian. Keduanya segera jatuh ke tanah dengan darah menetes dari mulut mereka saat mereka menatap Julian dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tahu dia kuat, tetapi mereka tidak mengira dia sekuat ini. Di kediaman Suler di provinsi, Julian mendarat di lututnya dengan bunyi gedebuk. Ketika dia berlutut, dampaknya sangat besar sehingga dia berhasil membuat dua kawah di tanah. Retakan yang tampak seperti jaring laba-laba padat menyebar dari lututnya. Batu-batu tajam menyayat kulit Julian, dan darah merembes ke celananya sebelum mewarnainya menjadi merah. Namun, Julian sepertinya tidak merasakannya. Dia hanya menundukkan kepalanya ke Jasper dan mengepalkan tangannya saat dia berkata dengan suara bergetar, "Jasper, maafkan aku." Jasper tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya saat dia menatap Julian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Julian tidak mencari alasan apapun untuk dirinya sendiri dan hanya berkata, "Jasper, aku tahu bahkan nyawaku tidak dapat digunakan sebagai ganti keselamatan Nona Suler. Aku akan keluar dan mencarinya sekarang. Aku lebih baik mati di luar jika aku tidak dapat menemukannya. Aku akan kembali dan minta ampun ketika aku menemukan Nona Suler." Kemudian, Julian bangkit dan baru saja akan pergi. "Berhenti." Suara tenang Jasper terdengar. "Kau hanya satu orang? Ada jutaan orang di provinsi ini. Berapa banyak area yang bisa kau telusuri sendirian? Tetap di sini." Suara Jasper meninggi. "Aku tidak mengatakan aku tidak akan menyalahkanmu, tetapi tidak ada yang akan berubah bahkan jika kau mati sekarang. Apa yang harus kau lakukan sekarang adalah memperbaiki ini denganku." Jasper menahan amarah dan kekesalannya, matanya sangat dingin saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Selidiki. Selidiki untukku. Cari semua plat nomor di provinsi, dan yang lebih penting, cari hotel tempat keluarga Hull dan Gardner menginap. Aku ingin laporan dalam waktu setengah jam." Bab 477. Setelah Julian keluar, Jasper menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi, ada ekspresi yang dalam di wajahnya. Hampir setahun sejak reinkarnasinya, Jasper telah terbiasa memiliki segalanya di bawah kendalinya. Jarang ada situasi yang terjadi di luar dugaannya. Hari ini, Jasper tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan dewa dan dia tidak melakukan cukup banyak hal. Menjaga keamanan Wendy adalah salah satunya. Mengapa dia membiarkan Wendy keluar dan berlarian ketika dia sudah mengetahui bahwa seseorang mengikutinya? Bahkan jika itu berarti mempekerjakan pengawal, dia seharusnya mempekerjakan beberapa pengawal wanita lagi untuk melindunginya. Pada saat ini, Jasper sangat marah. Dia merasakan gelombang kemarahan dan penyesalan di dadanya yang bergemuruh seperti ombak laut. Kemenangan berturut-turut telah menyebabkan dia kehilangan dirinya sendiri dan menjadi terlalu percaya diri. Saat ini, pertanyaannya tetap ada, di mana sebenarnya Wendy? Jika Hull and Gardner melakukannya, apa yang akan mereka lakukan pada Wendy? Jasper takut untuk menggali lebih dalam pikirannya, dia sedikit bingung sekarang. Pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan Dawson masuk. "Paman Dawson." Jasper berdiri, tampak bersalah. "Duduklah." Dawson melambaikan tangannya dan duduk di seberang Jasper. "Aku sudah tahu apa yang terjadi dan telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Kau tidak harus tenggelam dalam kebingungan saat ini. Ingat, tidak peduli siapa pihak lain, mereka memiliki alasan untuk melakukan ini. Sebelum mereka mengungkapkan tujuan mereka, kita tahu bahwa Wendy aman."
Jasper menarik napas dalam-dalam dan menyalahkan dirinya sendiri berkata, sebenarnya, ada tanda-tandanya, tapi aku terlalu ceroboh. Dawson berkata dengan cara yang agak pengertian, aku mengenal putriku dengan sangat baik, dia tidak suka dikekang dan disiplin. Selain itu, dia adalah orang dewasa yang memiliki tangan dan kaki, apa yang mungkin kau lakukan? Mengikatnya, Jasper berkata dengan suara yang dalam. Setidaknya aku seharusnya tidak begitu ceroboh. Itu semua salahku. Dawson bangkit, berjalan ke belakang meja, dan menepuk bahu Jasper. Dia berkata dengan lembut, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Ketika Ibu Wendy mengalami kecelakaan saat itu, aku tenggelam dalam rasa bersalah dan penderitaan yang sangat besar untuk waktu yang sangat lama. Sebagai seorang pria, ini adalah harga yang harus kau bayar untuk melindungi keluarga dan wanitamu. Kecuali, tentu saja, kau bersedia menjadi orang biasa yang menjalani kehidupan biasa. Namun, bagaimana kau bisa pasrah dengan keadaan sepanjang hidupmu bahkan ketika badai menyerang? Aku tidak menyalahkanmu, begitu juga Wendy, tetapi kau harus bersorak dan menggunakan tinjumu untuk menunjukkan kepada mereka yang telah menyinggungmu bahwa hal-hal tertentu dapat merenggut nyawa mereka. Jasper mengangkat kepalanya dan menatap Dawson. Pada saat ini, mata Dawson penuh dengan kepercayaan dan dorongan, tidak ada tanda-tanda menyalahkan atau kritik sama sekali. Jasper berdiri dan menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dia berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dengan senang hati, Dawson mengangguk dan berkata, nah, itulah Jasper yang aku kenal, ingat, apapun yang kau hadapi, jangan membuat dirimu bingung karena segera setelah kau melakukan itu, musuh akan berhasil lebih dari setengahnya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Seorang pelayan masuk dengan membawa amplop dan berkata, Tuan Suler, Tuan Lin, seseorang meletakkan ini di pintu tadi. Dia berkata bahwa kau perlu melihatnya dan pergi setelah. Bahwa hal-hal tertentu dapat merenggut nyawa mereka. Jasper mengangkat kepalanya dan menatap Dawson. Pada saat ini, mata Dawson penuh dengan kepercayaan dan dorongan. Tidak ada tanda-tanda menyalahkan atau kritik sama sekali. Jasper berdiri dan menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya. Dia berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dengan senang hati, Dawson mengangguk dan berkata, nah, itulah Jasper yang aku kenal, ingat, apapun yang kau hadapi, jangan membuat dirimu bingung karena segera setelah kau melakukan itu, musuh akan berhasil lebih dari setengahnya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Seorang pelayan masuk dengan membawa amplop dan berkata, Tuan Suler, Tuan Lin, seseorang meletakkan ini di pintu tadi, dia berkata bahwa kau perlu melihatnya dan pergi setelah. Itu. Jasper mengambil amplop itu dan melihat sebuah compact disc di dalamnya. Dia memasukkan CD ke komputer dan mengklik file video di dalamnya. Layar berkedip, menunjukkan sebuah ruangan dengan seorang wanita mengantuk berbaring di tempat tidur. Wanita itu tidak lain adalah Wendy. Wajah Ben muncul di depan kamera, dan dia tersenyum penuh kemenangan. Terkejut, Jasper, aku tidak tahu apa yang kau rasakan sekarang, tapi aku bisa memberitahumu bahwa aku sangat menikmati diriku sendiri. Hahaha.